Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas tentang gimana caranya menulis flashback di dalam sebuah novel. Iya, saya sebagai pembaca atau juga sebagai penulis kadang-kadang mendengar orang yang mengeluh karena tidak suka flashback. Ya, menurut mereka flashback itu kayak mengacaukan jalan cerita karena harus kembali masuk lagi. Nah, kalau menurut saya, nggak semua novel yang menggunakan flashback itu buruk ya. Banyak sekali novel-novel yang menggunakan flashback itu menjadi sangat menarik ya. Contohnya ada di seri Dylan. Jadi biasanya, seperti kita tahu, di Dylan itu awalnya selalu kekinian, lalu dia flashback menceritakan pada tahun lampau. Ya, di buku karya Ayah Pidi Baik lainnya juga seperti Helen dan Sukanta itu juga flashback ya, dari sudut pandang penulis, kemudian flashback ke masa lalu pada masa penjajahan Belanda. Nah, di buku-buku terjemahan luar itu saya nemuin misalnya di To Kill a Mockingbird itu juga flashback, dan banyak sebenarnya novel-novel menarik yang flashbacknya itu ya bikin novelnya tambah greget. Jadi nggak semua novel yang ada flashbacknya itu jelek, tergantung cara. Ya, tergantung ini ya, kalau kalian ingin tahu gimana sih cara menulis flashback yang keren, yang menarik, yang nggak bikin cerita kita malah jadi berantakan ya. Oke semuanya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini, dan jangan skip iklannya. Well, sekarang saya akan memberitahu dulu sebenarnya flashback itu apa. Ya, flashback itu adalah sebuah scene atau bagian yang menceritakan adegan atau cerita pada masa lampau ya. Jadi sebelum saat kejadian present gitu ya, di past tense-nya itu, masa lampaunya itu ada cerita. Nah, tapi cerita pada masa lampaunya ini harus nyambung, relate sama cerita yang sedang diceritakan ya, yang kronologis. Nah, kadang-kadang kita menemukan flashback juga nggak nyambung. Jadi itu sebabnya orang ya kesal ya, pembaca kalau baca flashback kayak hanya untuk manjang-manjangin cerita atau biar kesannya jago gitu nulis, padahal kalau nggak penting-penting amat ya jangan ya. Oke, sekarang saya akan memberikan tips gimana cara membuat flashback itu menarik. Oke, yang pertama kalian harus pastikan bahwa kalian benar-benar perlu banget membuat flashback itu. Flashback itu buat apa sih? Ya, satu untuk menguatkan cerita, satu untuk menguatkan karakter. Ya, biasanya kita menggunakan flashback, atau juga satu untuk membuka clue atau katakanlah kejadian yang berhubungan dengan sebuah misteri ya. Sering kan kalau kalian baca cerita misteri, bahkan horor juga, itu ada flashback di menjelang-menjelang akhir ya, walaupun klise tapi orang biasanya tahulah oh itu bagian dari flashback. Nah, yang kedua adalah transisi. Nah, kalian kalau nulis flashback itu nggak bisa semena-mena di tengah tiba-tiba kalian melompat ke masa lalu ya, karena bahasa Indonesia itu nggak pakai tenses. Jadi nggak ada misalnya present terus past tense, orang langsung tahu oh ini lagi ke masa lalu gitu ya, kalau di bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang mengenal tenses. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak. Jadi jangan sampai pembaca bingung bahwa kita sebenarnya sedang membuat adegan flashback ya. Jadi kalian harus jelaskan, harus membuat clue gitu ya, bahwa dia itu sedang flashback. Misalnya si karakter, katakan namanya Benny gitu ya. Benny sedang tiba-tiba menemukan celemek ibu. Sambil menggenggam, dia membayangkan sosok ibu atau sosok ibu ketika dia masih kecil. Nah, si Benny ini flashback kan. Nah, dengan flashbacknya juga masuk ke umur misalnya 12 tahun ya, bukan umur puluhan tahun lagi, karena dia flashback ya. Flashback itu settingnya juga otomatis kan berubah, bisa setahun lalu, 2 tahun, puluhan tahun lalu, bisa juga mungkin hanya sebulan lalu ya. Oke, cukup paham ya. Jadi transisinya harus jelas. Transisi itu tidak hanya untuk dia melompat ke masa lalunya, tapi dari masa lalunya, dari flashbacknya, adegan flashback ke presentnya, ke yang waktu sekarang di timeline novelnya itu juga harus jelas. Memang sih sebagian penulis tidak menunjukkan atau memberi clue bahwa dia kembali ke present ya, ke masa sekarang, seperti halnya awalnya tadi ketika dia ke flashback yang memegang celemek, terus kembalinya dia memegang celemek juga, karena kadang-kadang si scene-nya atau adegan-adegan itu ada di bab atau di ujung bab gitu ya, di akhir bab itu. Jadi dia lompat langsung ke bab baru itu, nggak usah ditunjukkan bahwa dia udah kembali lagi, karena orang udah berakhir nih flashbacknya ya. Pintar-pintar ya penulis dan ngakalin supaya flashbacknya itu tetap bisa dirasakan oleh pembaca. Jadi pembaca nggak bingung ini apa sih, oh ini flashback ya. Kadang-kadang pembaca kan kesalnya di situ ya, nggak tahu oh ini tuh flashback, tapi kok nggak ada clue-nya dia itu lagi flashback gitu. Oke, kita ke nomor 3 sekarang.
Ya, yang ketiga, kalian harus perhatikan POV atau sudut pandang saat flashback ya. Misalnya tadi contohnya Benny yang flashback. Maka walaupun dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, si flashbacknya itu jangan membuka pikiran dan perasaan tokoh-tokoh lainnya, karena yang lagi flashback ini kan Benny, jadi sudut pandangnya itu ada di Benny. Jadi pakailah sudut pandang orang ketiga terbatas hanya dari Benny ini. Jadi si pikiran ibu, bapak, atau om, atau orang-orang sekitarnya itu jangan diungkap ya, karena ini kan sedang flashback dari sudut pandang Benny ya. Ketika kembali ke present, nah si penulis mau membuka pikiran atau suara-suara dari si orang lain di sekitar Benny ya nggak masalah, tapi kalau ketika flashback itu harus perhatikan. Jadi kita harus tahu juga ya, kalau pakai sudut orang pertama aku biasanya nggak ada masalah ya, karena memang kalau aku ya berarti sudut pandangnya aku ketika flashback, jadi aku yang flashback ya dia tetap akan sudut pandang aku ya. Sekali lagi jangan sampai terjebak dengan flashback ini sehingga VOV ketika flashback itu beredar kemana-mana. Jangan ya. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini juga harus diperhatikan banget, dan kadang-kadang kalau gagal ya, orang tuh jadi males baca novel yang ada flashbacknya. Ini adalah tentang perubahan setting latar, bahkan kelengkapan-kelengkapan di latar setting. Misalnya kita buka flashback tahun 2000, tapi suasana, situasinya masih seperti present gitu. Nah, untuk menghidupkan flashback itu kalian harus pikirkan elemen-elemen yang sesuai pada tahun 2000 atau tahun 90. Nah, kalian harus pikirkan misalnya pakai kendaraannya apa, angkotnya warna apa, mungkin lagu-lagunya juga pada masa itu apa, beda kan, ada yang belum lahir, jangan sampai salah nyebut benda. Saya ingat tuh kalau di Dilan misalnya tahun 90 tapi nyebut Tupperware gitu ya, padahal orang zaman dulu mungkin masih pakai rantang susun atau pisting ya nyebutnya. Nah, itu juga harus diingat ya, jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi, tapi kalian karena abai gitu jadinya flashbacknya gagal ya menurut saya, karena disitulah salah satu letak kelemahan flashback, lupa menyesuaikan setting tahun tersebut dengan sekitarnya ya, apapun yang bisa menghidupkan suasana flashback itu. Ya, itu aja dari saya tipsnya. Tips lainnya mungkin kalau kalian mau bikin flashback ya jangan bikin flashback dalam flashback, nanti bingung. Mungkin sebaiknya kembali dulu aja lah ke present, lalu flashback lagi diulang di beberapa saat kemudian. Oke, sampai di sini aja, semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.